Pernah nggak sih ketika kalian berada di jalan raya melihat ada kendaraan besar tapi hanya rangka dan mesinnya yang dibawa oleh driver yang hanya menggunakan helm sambil nyetir, yaitu dia yang dinamakan sasis. Biasanya sasis tersebut melakukan perjalanan menuju ke karoseri untuk dibuatkan bodi bus beserta bagian dalamnya. Kalau di Indonesia, beli bus itu kok hanya dapat rangka, mesin, dan ban aja ya? Kok tidak langsung beli bus yang siap jalan? Mungkin itu menjadi pertanyaan dari teman-teman yang belum mengerti akan hal tersebut. Oke, sedikit kita bahas mengenai permasalahan itu ya. Indonesia tercatat pernah memproduksi sendiri sasis bus dengan merek Perkasa di tahun 2001. Sasis tersebut adalah produksi dari anak perusahaan Texmaco, yaitu PT Wahana Perkasa Auto Jaya. Mereka memproduksi sasis bus besar dan juga bus medium dengan spesifikasi yang tak kalah dengan produk keluaran baik dari Jepang, Cina, maupun Eropa. Bahkan di tahun 2003 tercatat sejarah PT Wahana Perkasa Auto Jaya pernah mengirim 100 unit bus menuju ke Arab Saudi. Hal itu menjadi salah satu catatan positif dunia bus saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, sasis itu tidak menjadi pilihan lagi dari para juragan bus yang lebih memilih produk keluaran Eropa dan Jepang untuk armada-armadanya. Saat ini, sasis bus yang banyak mengaspal di Indonesia adalah keluaran dari Mercedes-Benz, Hino, Scania, dan Volvo yang banyak digunakan untuk bus besar. Selain itu juga ada Golden Dragon, MAN, Dongfeng, dan lain-lain, namun tidak sebanyak dari 4 merek tersebut. Kemudian di kelas medium ada dari Mitsubishi dan Isuzu yang banyak digunakan juga oleh perusahaan bus tanah air. Hino dan Mercedes juga mengeluarkan untuk kelas medium, namun yaitu medium long. Bila kalian ada info sasis yang lain, bisa diinfokan ya teman-teman di kolom komentar biar sama-sama menambah wawasan kita semua. Nah, kembali lagi di bahasan awal, di mana di Indonesia ada regulasi peraturan dari pemerintah yang hanya mengizinkan impor sasis saja tanpa bodinya. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi monopoli usaha dari satu perusahaan saja. Jadi untuk menghindari persaingan yang tidak sehat oleh satu perusahaan terhadap perusahaan yang lainnya. Kemudian pembuatan karoseri yang dilakukan dalam negeri tentunya akan membuka lapangan pekerjaan, sehingga menyerap tenaga kerja yang jumlahnya tidak sedikit. Ada yang mengerjakan bagian las, perakitan, kelistrikan, cat, dan lain-lain. Kemudian dalam satu unit bus selain butuh bodi, tentunya juga butuh pelengkap lain seperti kaca, kursi, karpet, lampu, dan lain-lain, yang artinya akan terjadi kolaborasi antara perusahaan bodi bus dengan penyedia komponen-komponen pelengkap tersebut. Poin selanjutnya adalah bisa menekan biaya. Karena banyak komponen bodi bus yang diproduksi di dalam negeri, itu artinya akan memangkas pajak impor yang nilainya sangat besar bila kita mengimpor bus jadi, sehingga aman dong untuk kantong-kantong para pemilik bus. Next, karoseri di Indonesia tentu lebih hafal dengan medan yang akan dilalui bus garapannya. Seperti yang kita ketahui, antara wilayah satu dengan wilayah lain di negara kita bisa ada yang sama, bisa juga berbeda. Spesifikasi bodi bus yang dipakai bus juga akan berbeda tentunya. Dan kalau produsen bodi bus luar negeri belum tentu akan paham akan hal tersebut, sehingga menjadi alasan kenapa bodi bus memang harus diproduksi di dalam negeri. Poin terakhir adalah karoseri tanah air ternyata mampu bersaing dalam hal bodi bus. Karoseri di tanah air seperti Adiputro, Laksana, Tentrem, Morodadi, dan lainnya terus berinovasi dalam menampilkan produk bus yang kekinian, nyaman, dan juga elegan, sehingga juga tidak ketinggalan zaman. Selain itu, nyatanya sudah banyak bus karya anak bangsa yang mengaspal di negeri orang, seperti pada produk Laksana yang sudah diekspor di Laos dan juga Fiji. Kemudian ada beberapa model bus di luar negeri yang juga mencontoh model bus asli Indonesia. Itu artinya memang produk dari karoseri Indonesia itu selain mampu bersaing, juga bodinya, model bodinya tidak kalah dengan di luar negeri.
Jadi kesimpulannya adalah selain regulasi dari pemerintah perihal import kendaraan bus, poin-poin yang kami sebutkan itu bisa jadi alasan kenapa bodi bus harus diproduksi di tanah air sendiri. Semoga ke depan selain bisa memproduksi bodi bus, Indonesia juga bisa memproduksi sasis dan mesin sendiri dalam hal dunia perbusan ini.